Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang berbahagia. Kita berjumpa kembali dalam ruang jejak Ki Jati ini. Dan memang hari ini ada sesuatu yang istimewa dari informasi-informasi yang sudah, karena kita datang di salah satu, saya pakai istilah sarang ya, karena sarang itu di situ menghasilkan sesuatu yang nanti akan berkembang dan perkembangannya pasti akan tidak lepas dari benang merah yang diengerami itu sendiri. Tapi dalam hal ini bukan bicara masalah telur, burung dan sebagainya, bicara masalah budaya. Karena memang budaya bangsa di negeri kita inilah yang sangat anggun, sangat hebat dan terkenal nasional ataupun internasional. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita sekarang ini berada di dalam, saya pakai istilah dalam agung ya, dalam itu rumah, agung itu besar. Bukan rumah yang besar seperti di tempatnya orang-orang yang dengan istilah elite, maaf ya. Tapi meskipun besar, tapi kalau tidak ada benang merahnya dengan kultur budaya kita, saya anggap itu biasa-biasa saja. Dan hari ini kita bertempat di tempatnya Bapak Haji Tahjab, Mustajab atau Tajab nanti biar memperkenalkan diri, karena beliau itu sutresno ya, budaya leluhur, dan mempunyai kewajiban yang disemangati dari pribadi beliau, tidak akan disayang kalau tidak dikenal. Monggo kami persilakan. Nama lengkap penjenengan, sinten, lahir di mana, sekarang keluarga, cucu berapa? Monggo kami persilakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustajab, lahir di Malang tahun 1952, dan saya sekarang berada di Banjararum, Singosari, Malang. Perlu sedikit saya sampaikan, saya adalah penerus budaya pusaka yang sekarang bisa dikenal kolektor pusaka atau penggemar pusaka. Untuk itu sedikit saya sampaikan atau saya kenalkan bahwa keris saya bermula mulai mengumpulkan atau mengoleksi pusaka, keris pusaka itu kurang lebih tahun 1971, insya Allah. Berencana 1971. Semenjak saya mengenal keris, satu karena leluhur dulu atau orang tua sangat-sangat mencintai budaya pusaka. Untuk itu tidak ada salahnya kalau saya sebagai generasi penerus perlu saya uri-uri. Itu kita selamatkan, ya juga kita kembangkan. Barangkali keris ini bisa bermanfaat bagi generasi penerus kita. Ya. Para penonton, monggo-monggo, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, beliau memang sangat konsis sekali dengan keyakinannya dan pikiran tentang budayanya yang terkait dengan pengembangan bangsa, generasi, dan nama baik Indonesia. Karena bicara masalah keris, kelihatannya pernah juga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui sebagai satu karya besar, bahkan lebih dari besar, dengan istilah adiluhung. Nun sewu, kalau nggak salah keris ini sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebagai karya budaya yang besar. Lah, nun sewu, penjenengan ini kalau nggak salah keluarganya itu banyak yang ke agama nun sewu Islam yang kental juga ya. Lalu dengan yang penjenengan miliki di rumah yang indah ini, keris jumlahnya bahkan ratusan kalau nggak salah. Saya angkat tangan untuk ini, angkat tangan karena sudah tidak mampu melihara. Lalu dengan macam-macam gini, keluarga, anak cucu
besan atau sedulur-dulur enjoy kemawon. Ya, Napa? ini begini, Pak. Nggih. Perlu sedikit saya ceritakan tentang keris. Keris itu ada 2 versi, Pak. Nggih. Versi satu versi budaya, Nggih. yang kedua adalah versi gaib. Nah, alangkah indahnya kalau kita pandang dari sudut budaya dulu. Nggih. Nah, contohnya seperti ini, Pak. Nah, Nggih. ini adalah Naga Siluman. Nggih. Naga Siluman yang tangguhnya kalau pengeluaran ini dari Mataram, insya Allah. Satu. Dan yang lainnya ini Singo Barong. Singo Barong ini menurut kegunaan atau gaibnya itu yang paling bagus atau paling serasi dimiliki seorang yang berkedudukan sebagai sepertinya abri, nah, atau punggawa yang tinggi lah, ya, itu sangat cocok. Ya bahasa umum mungkin kelas perwira. Ya, kelas perwira. itu bisa untuk mendampingi. Iya. Jadi bukan dititik beratkan bahwa keris ini bisa untuk ini dan itu, enggak. Istilahnya bisa untuk mendampingi dan membantu, Pak. Bukan segala-galanya. Nah, segalanya juga yang atas, yang mau agung, yang mau widi. Ya, ini salah satunya. Ya, betul para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Memang kelihatannya kehidupan kita itu memang unik ya. Bahkan orang lain sering menyebut dengan istilah klenik. Klenik itu dari bahasa asing ya, dari istilah klen ek. Klen itu himpunan, ek itu misterius. Bagi orang luar menganggap kita misterius karena mereka tidak mampu otaknya untuk mencoba menelusuri kebenaran. Tapi bagi kita nggak ada klenik rasional. Contoh, beliau tadi sudah menjelaskan ya bahwa tosanaji atau pusaka atau keris itu bisa membantu kita. Kenapa yang dibuat mesti sejenis bahan besi ya? Ini secara rasional aja. Sejenis bahan besi lah. Besi yang masih bersih, yang belum terkontaminasi dengan unsur-unsur yang bisa rusak disebut meteor. Karena meteor itu dari angkasa ya, yang jatuh ke bumi dan dimanfaatkan oleh si Jawa untuk sebagai pamor, sebagai bahan dasar keris, sebagai kekuatan fondamen utamanya gitulah. Kenapa kok mesti begitu? Karena besi itu bisa menerima hidup elektron. Ya, hidup itu hukumnya mesti plus dan minus seperti lampu di rumah itu. Tanpa lewat saluran yang namanya tembaga atau kabel itu tidak mungkin bisa nyala. Coba disalurkan dengan jadung sapi atau tambang wedhus, nggak mungkin menyala. Nah, dan saluran energi itulah yang dihimpun oleh leluhur kita dalam tosanaji ini. Dan beliau-beliau, saya pakai istilah ini beliau, karena apa? Ini dibuat orang suci kok, orang suci. Orang yang membuat pusaka punya cita-cita apa? Supaya manusia tidak arogansi, tidak sombong, dan mempunyai prinsip kalau sudah punya memiliki, pasti harus berpikiran secara nasional. Karenanya demi kepentingan nasional itulah manusia itu akan terhapus unsur-unsur mikrokosmosnya dalam himpunan kesalahan-kesalahan. Contoh, beliau tadi memang benar. Ini saya membawa satu pusaka kecil ya. Ini mungkin kalau dulu disebut menapa nggih sajenan nggih ngaten iki. Sajen itu untuk perlengkapan kalau kita ke sawah, mete atau ke sumber segala macam nggih. Tapi karena waktu itu ini milik Pak Tabri. Tempatnya di Singosari. Beliau itu adalah yang mencobek merah putih biru. Naik ke Hotel Oranye Surabaya, nyengklit keris ini disengklit begini ya, terus naik ke Hotel Oranye, bendera Belanda merah putih biru, yang biru dorobek dawel gitu lah. Ternyata mampu menyemangati ya. Jadi
menyemangati itu artinya menggetarkan spirit atau jiwa untuk lebih optimis lagi. Dan kemerdekaan kita tidak lepas dari itu. Oleh karena itu pembesar-pembesar di negeri ini, bahkan sejak Rasulullah, Nabi Muhammad mempunyai pedang, ya, pedang namanya apa itu? Siapa namanya saya lupa ya, itu pedang itu juga begitu. Beliau enteng bagi beliau ngangkat gini, tapi orang lain ngangkat jarang yang kuat. Inilah berarti bahwa energi yang ditempati oleh para pejuang-pejuang kemanusiaan, pejuang-pejuang kebenaran itu adalah himpunan dari kekuatan-kekuatan gaib yang pengen juga menyaksikan kehidupan di alam semesta ini supaya bahagia, tenang, damai, dan jauh dari sumber dan malapetaka. Harapannya seperti itu. Jadi bukan mengkultuskan dan bukan menuhankan benda, tidak. Ini semua buatan Tuhan kok. Tapi Tuhan memberi otak kita untuk bijak, untuk cerdas, untuk ngerti, supaya memanfaatkan. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih tidak terlambat ya kalau kita di rumah yang indah ini juga ikut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palu dan di Manopo apa itu ya, atas bencana yang akhir-akhir menimpa. Tuhan tidak pernah murka, Tuhan tidak pernah marah. Hanya manusia harus sadar bahwa semua benda bisa rusak. Keris ini bisa rusak, tombak bisa rusak, rumah bisa rusak, alam pun bisa rusak, namanya saja alam. Oleh karena itu, dengan peristiwa-peristiwa itu, marilah kita untuk terus sadar diri, tenang, sadar, dan tidak harus ekstra waspada ya, karena memang kebetulan Indonesia itu banyak lempengan-lempengan, banyak gunung berapi yang sekali tempo batuk, sekali tempo dehem ya. Jadi, dan nanti akan kita bicarakan apakah leluhur kita si Jawa bisa mengantisipasi, bisa terhindar dari peristiwa-peristiwa itu. Pasti ada. Nah, ini kembali ke kita jawab lagi ya, Nuwun Sewu. Ini kalau saya tidak salah ini tadi kinatah nggih. Kinatah emas lah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kapan ini kira-kira kinatah emas ini mulai ada dan sebagainya? Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia ya. Kami mohon untuk betul, bila perlu di rumah ngerekam nggak apa-apa, direkam ya pakai HP ya. Biar nanti itu tinggalan-tinggalan leluhur itu iman-iman kalau sampai di rumah-rumah itu tidak kita pelihara dengan baik ya. Kita masih bicara masalah dunia pertosanajian, akan saya korek terus pada beliau ini karena memang ahlinya yang sejak awal ngangklang di luar negeri, di Eropa, hanya gara-gara keyakinannya dan setianya terhadap tosanaji atau dunia perkrisian ini. Nuwun Sewu. Ini apa betul kalau ini pamornya Blarak Sineret? Betul, Pak. Lalu ini adalah Singo Barong. Singo Barong, Nuwun Sewu. Ini sebenarnya leluhur buat gini itu karakter wujud bacaannya apa, Nuwun Sewu? Perlu kami jelaskan bahwa pusaka itu memang bervariasi, Pak. Jadi kalau sudah bertatakan emas, itu kalau zaman dulu sudah pusaka yang dinamai sudah mempunyai tingkat. Apalagi yang ada reliefnya seperti Singo Barong. Zaman dulu boleh dikatakan bahwa Singo Barong ini untuk para punggawa yang kelas atas yang paling terdepan. Dan kinatanya para yang ditugasi punggawa ini sudah menjalankan tugas, kemudian membawa keberhasilan. Lah itulah kemudian dipasangnya kinata emas ini. Ini tanda salah satu hadiah dari raja untuk sang pembawa keris ini. Nuwun Sewu.
Jadi kinatahnya ini umumnya susulan ya. Susulan. Setelah mendapatkan jasa. Jasa. Ya. Itu. Sesuai dengan kedudukannya, Kedudukan, misalnya ya. seorang bupati. Sukses bisa melaksanakan tugasnya, ya. entah pertaniannya, ya. entah apanya, entah ya. terus raja wes bupati timbalono. Yeah. Kira sing paling disenengin di Yeah. tak weai jasa ditempeli emas. Betul. Jadi menandakan bahwa kinata emas ini diberikan atau dianugerahkan kepada pemiliknya yang sudah mendapatkan apa itu penghargaan. Kalau ini tangguh mana ini? Ini Tangguh Mataram, Pak. Tangguh Mataram, kira-kira era Mataram itu kalau Mataram salah, baru apa lama? Mataram tua, Pak. Mataram tua berarti sekitar Pajang sekitar Pajang lah. Nun Sewu ini waduh lah ini ratusan dan wah ini juga waduh. Ini kok beda banget ya. Kalau tadi itu singa, ini juga kinatah emas. Tapi ini kok lunglungan bunga Nun Sewu terang ini. Perlu saya sampaikan bahwa kinata bunga ini pada umumnya zaman dulu untuk para wira swastawan. Jadi para saudagar, pedagang. Jadi pokoknya bukan grup tentara atau bukan Nah, itu juga perlu disampaikan bahwa para saudagar mengemban tugas, contohnya seperti membawa barang-barang di pulau sini dibawa ke pulau yang lain, itu dengan keberhasilan. Lah pulangnya itulah mereka diberikan salah satu anugerah seperti ini, hadiah. Gitu lah, Pak. Secara tidak langsung penghargaan karena menghidupkan sektor ekonomi. Betul. Waduh, jadi leluhur kita itu sistem pemerintahnya itu betul-betul sopan dan santun sekali, Pak. Sama sekali betul-betul sopan, karena pedagang pun meskipun swasta, bukan pegawai negeri, bukan TNI atau Polri, tetapi sangat berjasa, lalu mendapat hadiah ngaten nika. Waduh. Menika pamoripun menapa menika? Pamoripun Prambanan. Oh, nggih. Kinatanya bunga-bunga. Ya, dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang kenapa kalau megang keris kok gini, nggak boleh begini, karena tangan itu berkeringat. Kalau keringat nanti itu nempel gini tek lama-lama ini tayeng ya, karena ini air dan galak keringat itu. Maka dari itu kalau melihat gini aja cukup, gini aja. Kenapa kok dilihat gini? Biasanya orang pengen tahu butuh atau tidaknya, lama atau tidaknya, digarap, direkayasa mboten ngaten nggih biasanipun nggih. Waduh, bukan main. Lalu Pak Tajab, ini dari kesemuanya itu, penjenengan ini dari ratusan jumlahnya ini, ada yang paling dicintai atau rata-rata? Ada salah satu yang paling sangat dicintai. Tapi Nun Sewu, ambilkan dulu. Para penonton Dhamma TV kamu muliakan. Yang namanya cinta itu adalah hukum yang paling tinggi ya. Cinta kasih. Berkali-kali lewat Dhamma TV ini kami utarakan. Hukum cinta kasih itu hukum yang sangat mulia. Jangankan kok tosanaji, jangankan kok benda. Suatu saat kalau kita ketemu tusuk gigi misalnya ya, tusuk gigi itu kalau kita cintai, sih sangat membantu dengan kita gitu loh. Jadi ternyata Pak Tajab dari sekian ratus koleksinya itu ada yang satu yang dicintai lah. Nun Sewu nih. Ini kalau buka sakit silakan. Ini bentuknya pedang. Karena dicintai oleh seorang ahlinya, Nun Sewu, buka saya juga nggak sembarangan. Diam dulu, ngempet napas. Nah, ini mesti begini. Nah, kalau buka itu ini jempolan yang ditenek, tek gitu. Kalau sudah, ini yang berjalan. Waduh. Inggih. Waduh, ini Nun Sewu kok ana anunya PB10 nggih. PB10 nggih. Waduh. Niki Nun Sewu, pedang menika pamor menapa kok ada tulisannya
Yasa Pakubuwana ke-10. Ngaten nggih. Nggih nuwun sewu. Ya, ini perlu saya sampaikan bahwa pusaka, kenapa pusaka ini yang paling saya cintai? Karena pusaka ini hadiah, Pak. Wah, hadiah? Ya. Dari ya pokoknya dari pejabat di negara lah. Nggih. Karena saya mendapatkan hadiah, ini saya uri-uri juga. Sebetulnya barang ini belum terlalu tua. Ini sudah masuk zamannya empu baru, empu penerus. Nggih. Tentang pamornya, ini pamor udan mas. Ya, udan mas. Oh iya. Waduh, hebat ya. Nah, pamor udan mas itu memang yang paling serasi, yang paling cocok diperuntukkan atau diserahkan kepada wira swastawan. Saudagar bisa, pedagang, paling cocok karena ini yang berkaitan dengan karejeken. Nggih. Wah. Wong namanya keyakinan ya. Jangankan yang dibuat para empu. Dan para empu itu kalau memang terah empu itu membuat keris itu meskipun lah dibuat tahun 2018. Membuatnya itu enggak sembarangan. Masih ada sesaji, masih ada tirakatan, golek dino sing apik. Karena apa? Karena akan membuat yang namanya pusaka. Pusaka itu apa ya bahasa umumnya ya nyimpen energi dari gaib supaya hidupnya sesuai dengan gambaran yang dicita-citakan. Waduh. Dan beliau ini karena jasanya mendapat udan emas ini nun sewu ini kalau saya menjadi terhipnotis oleh waduh memang bagus sekali nggih. Lalu niki nggih wonten malih menapa ini salah satu hadiah juga. Ya. Nggih. Meskipun empu tergolong empu penerus, harus kita hargai, juga harus kita hormati. Ya. Lah ini loh, ini anak-anak yang muda ya. Maka dari itu kembali ke masalah tadi yang kita bicarakan, jangan meninggalkan hukum yang namanya cinta kasih. Cinta kasih, mencintai apa yang dikasihkan, mencintai apa yang kita berikan ya. Jadi memberikan dengan penuh cinta kasih, yang menerima juga merasa memperoleh cinta kasih. Nanti kita buka rahasia apa yang ada di sini. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda masih setia ya di depan Jejak Ki Jati ini, dan kita hari ini memang ngorek tentang Kiai Haji Mustajab ini, tentang koleksinya yang jumlahnya sedemikian banyaknya, keseimbangannya dengan guci-guci yang dan lemari-lemari yang antik-antik, sangat indah sekali ya. Ini ada keris juga yang kalau lihat kinatah emas juga mungkin. Waduh, kalau saya melihat gini cepet aja saya tahu ya. Satu, jenis besinya itu mesti jenis besi ndak sembarangan. Kedua, kalau melihat karakter bentuknya, ini kalau orang umum menyebut ini Karno Tinanding ya. Terus ini anehnya ini kok napa niki sing mungker niki namine kembang kacang. Kembang kacangnya 2. Terus kinata emas lagi. Nuwun sewu. Kalau ini penjelasannya bagaimana? Ini perlu saya jelaskan bahwa pusaka ini pusaka tergolong pusaka empu penerus. Jadi kreasi baru. Kenapa disebut kreasi baru? Karena zaman keris-keris tua atau empu tua jarang membuat keris yang seperti ini. Karena ini kreasi baru, maka dibuatlah seindah mungkin. Bertahtakan emas, kreasi barunya ini kembang kacang 2 yang bisa dinamakan keris Karno Tinanding. Nah, zaman dulu Karno Tinanding ini yang paling cocok dipakai untuk kompetisi, Pak.
Kompetisi itu luas artinya, segala macam kompetisi bisa membantu. Nah, tapi bukan segala-galanya loh ya. Kalau segala-galanya ya Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah, Pak. Nah, untuk itu ya ini perlu saya sampaikan. Waduh. Saya akan jelaskan yang lebih gamblang lagi. Ini tadi disebut Karno Tinanding ya. Itu memang di dalam pewayangan itu ada lakon yang namanya Karno Tanding. Pada waktu perang Mahabharata ada peperangan antara saudara yaitu Adipati Basukarno melawan Herjuno atau Arjuna. Tetapi dua-duanya sebenarnya satu ibu. Kenapa kok sampai tanding seperti itu? Sebenarnya korban Adipati Basukarno yang berpihak kepada Astina itu mau mengorbankan dirinya demi kepentingan kebenaran. Karena kalau proses ini nanti tidak dipercepat, nanti yang benar tidak akan segera untuk menduduki tempat yang layak sebagai orang-orang yang berhimpun percaya akan adanya Sang Maha Pemurah, Pengasih lagi Penyayang. Contoh ya, kita dijajah Belanda 350 tahun, kita dijajah Jepang kurang lebih sekitar ya 3 tahun lebih ya waktu itu, dan kita merebut kemerdekaan. Entoh semuanya itu masih merupakan pertanyaan besar bagi kita. Kapan kita betul-betul hidup sebagai bangsa yang duduk dengan tenang, yang menyangkul di sawah dengan penuh keindahan ya, yang bekerja menjadi tukang mebel, menjadi tukang batu, penuh dengan kebahagiaan. Itu sebenarnya tidak mahal dan tidak sulit kalau kita kembali ke budaya leluhur kita. Nah, sekarang ini banyak yang menganggap benda-benda seperti ini sudah tidak penting lagi. Banyak anak-anak muda yang menganggap benda-benda seperti ini adalah kuno. Yang kuno itu pikiran yang muda. Karena sebenarnya yang sepuh-sepuh, yang tua-tua terdahulu itu justru lebih modern dari era sekarang. Contoh, berkali-kali kami coba. Orang Blitar yang namanya Mpu Baradah di Rambut Monte, yang labnya, laboratoriumnya di Singosari, yang sekarang saya tempati itu, abad ke-8, 9 bisa terbang tanpa baling-baling. Ayo cari orang seluruh dunia, mana yang bisa terbang tanpa baling-baling. Ada suku di daerah Sulawesi, daerah timur sana, yang memang bisa ya dari pohon ke pindah ke pohon yang lainnya gitu, bisa tanpa baling-baling dan tanpa wing ya atau sayap ya. Itu juga merupakan keturunan-keturunan yang setia kepada budaya-budaya leluhur lah. Ini untuk kalau untuk menapa, untuk kompetisi. Jadi misalnya termasuk menika mbok bilih ya. Termasuk sekarang itu ada kompetisi idol nyanyi. Bisa ya membantu artinya mendorong spiritnya ya. Betul. Karena hukumnya mencintai tadi itu, jangankan itu, tusuk gigi itu loh. Kalau kita cintai, iki tusuk gigi kok anyar, kok apik, ketoke kok durung reget, disai dibuntel tisu, disai. Suatu saat kita makan seliliten gak ono tusuk gigi. Mosok di rumah orang ngene karo ngene udah. Contohnya seperti itu. Apalagi kalau mencintai benda-benda seperti ini ya. Akan kita korek terus. Nah, kalau ini warongkonya itu warongko Tangguh Pundi ngaten menika. Tangguh Solo, Pak. Solo, Surakarta, Diningrat ya. Ada lagi yang Jogja. Menika Jogja. Ini tangguhnya Tangguh Jogja, yang satu Tangguh Solo. Nah, ini Tangguh Solo, Surakarta, ini Yogyakarta. Lah, orang yang gemar tosanaji biasanya warongkonya ini mencari warongko yang punya nilai seni juga. Nun sewu ini kayunya apa Pak Tajam? Timo nggih, timo nggih. Ini ada peletnya begini kan manis, ada peletnya. Ini Jogja nun sewu. Waduh.
Ini termasuk anu juga niki naga nggih. Naga apa ini? Naga siluman. Naga siluman. Waduh lah bagaimana sih orang Jawa itu siluman kok dingu? Bukan kok ini siluman bangsane begebluk itu bukan, artinya doyonya ini kalau nggak salah nanti dipun leresaken nggih. Kalau nggak salah ini bisa digunakan untuk intelijen ya, untuk perang-perang di medan yang kira-kira rawan gitu ya. Itu berdampingan, bukan kok untuk tusuk menusuk, nggak ada. Keris untuk tusuk menusuk itu nggak ada. Kalau sudah masuk dalam era baru, itu yang namanya Brojoguna nggih nuwun sewu. Memang koin itu dijojok ini tek tembus. Karena memang besinya itu dibuat dari besi yang kuat. Nggih, nah, itu memang eranya sudah termasuk era agak baru. Tapi yang sejatinya atau sanaji adalah pendamping kehidupan ya. Pertanian boleh, pedagang boleh, pertentaraan boleh, pemerintahan boleh, bahkan boleh dikata bangsa seluruh dunia, Jepang. Jangan dipikir loh Anda itu kalau daratan Cina itu tidak menggemari benda-benda yang gaib-gaib termasuk Rusia. Jangan dipikir tidak, mereka pun sangat percaya karena mereka mencermati bangsa yang terkuat di dunia. Ternyata bangsa yang terkuat di dunia itu adalah bangsa Indonesia. Umurnya Nusantara itu 15.000 tahun sebelum Masehi. Orang di sini peradabannya sudah tinggi. Dan pada waktu orang di sini digempur penjajah berkali-kali, ratusan tahun, ribuan tahun, masih terus bertahan dengan hebatnya. Bahkan sekarang dengan kelembutan, keindahan, kemolekan, masih tetap berkibar mengharumkan dunia. Bukti bahwa kalau Indonesia itu dicintai bangsa sedunia, waktu kemarin ada peristiwa di Palu, di itu yang lainnya itu ya, di Palu dan sebagainya, di Sulawesi sana, semua simpatik termasuk dari Vatikan. Sang Paus bicara sendiri yang didengarkan oleh ribuan umatnya, menyampaikan rasa simpatik, ikut prihatin atas korban yang diderita oleh bangsa Indonesia saat ini. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita masih akan terus mencoba mengkorek-korek. Saya pilih yang bagus-bagus lah, ini agak lain ini. Ini agak lain, ini agak pendek. Kelainannya ini adalah pegangannya ini juga termasuk menyatu dengan pusakanya. Nuwun sewu. Kalau ini namanya apa ini? Waduh, nuwun sewu. Kalau ini jenis apa ini? Ini termasuk pusaka yang paling tertua ini, Pak. Tertua. Jadi masih belum di kombinasi marmor, belum bagus, masih betul-betul masih kelihatan tua, naib gitu Pak modelnya. Lah ini pusaka memang pusaka kegunaannya untuk bini sepuh. Untuk nyondro itu. Oh, nggih. Ini biasanya nggih. Biasanya yang di sini kan ular atau singa. Ini manusia jumlahnya 4 sisi ya, 1, 2, 3, 4 malah 5 sama 5, 6 sama handle-nya nggih. 5 sama handle-nya. Nggih. 1, 2, 3, 4, 5 sama handle-nya. Waduh, kalau menurut saya kalau menurut bentuknya nggak mungkin untuk tusuk nggak mungkin nggih. Sebetulnya pusaka ini memang bukan alat penikam, Pak. Ini adalah salah satu kelengkapan seorang kesatria kan gitu. Waduh, cocok dengan ini orang menyebut apa Pak Taja? Kalau memang pusaka itu tidak satu nama Pak ya. Dari daerah sana memberi nama lain juga ada. Kalau zaman dulu disebut keris Pandawa. Pandawa 5. Kalau ini tadi umumnya lo itu kan ini tadi pejetannya kok nebo gitu ya. Iya ada pejetannya langsung dari sidik jarinya ada Pak. Nah, jarinya waduh 1 2 3.
Tempat pejetan. Ah, ini bukan, kelihatannya bukan palu ya? Bukan, Pak, pejetan memang. Pejetan. Waduh. Jadi tergolong keris. Paling tua, Pak? Bukan. Aduh. Jenis besinya. Jenis besinya. Paling tua. Towo kan? Bukan. Buddha, bagi. Ini kan sebetulnya Sang Buddha, Pak. 5 Sang Buddha Gautama itu. Iya. Ya, menurut penjelasan beliau, ini adalah gambaran Sang Buddha Gautama. Karena memang keris ini sangat tua sekali. Ya, jangan kemana-mana. Nanti kita jelaskan yang gamblang. Masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda masih setia di depan Jejak Ki Jati. Kita hari ini memang pengen tahu sedalam-dalamnya tentang tosanaji atau benda pusaka ini. Ini Pak Tajab, ini bentuknya kok agak lain ya. Ini seperti bukan Jawa. Bukan Jawa, ini kok kayak pegangannya orang yang paling enggak tuh dari Timur Tengah ini. Timur Tengah, Indonesia, benar jelasnya apa ini? Ya. Ini perlu saya perkenalkan bahwa pusaka ini pusaka dari Timur Tengah, yang namanya Jambia. Jambia. Jadi pusaka Jambia ini untuk laskar-laskar tentara sana, tanah Persia. Ya. Oh, makanya kok film-film Turki itu semua pakai ini ya. Non sewu. Lalu pengalaman jenengan yang pernah ke Eropa. Orang sana tentang pusaka itu hanya gemar atau lebih dari itu atau mempunyai gambaran yang lebih jauh lagi, pripun? Jadi begini. Waktu tahun 1992 saya pernah diundang sama Christie dari Badan Lelang Dunia untuk datang mengikuti pameran pusaka di Belanda. Waktu itu saya datang, kebetulan para penggemar pusaka Jawa, pusaka Indonesia di sana sangat-sangat banyak. Bukan hanya orang Indonesia saja, termasuk orang Belanda sendiri yang sudah pernah ke Indonesia, sangat senang sekali. Nah, untuk itu saya perkenalkan budaya keris lagi di sana, bahwa keris itu memang betul-betul pusaka Indonesia. Yang paling banyak di Jawa. Untuk itu banyak juga orang-orang Belanda itu ingin mengoleksi. Tapi dia bilang, apakah pusaka itu ada gaibnya? Karena saya orang Jawa. Oh, ada. Memang pusaka itu bukan pisau. Pusaka bukan alat tikam. Pusaka adalah salah satu kelengkapan untuk seorang kesatria. Jadi kalau seorang kesatria kalau tidak bawa pusaka, bagi orang Jawa itu bukan satria. Makanya untuk itu dia berbondong-bondong terus ke Indonesia. Ya, ada yang beli, ada yang mau tanya-tanya, ya gitu. Malah nuwun sewu, ini kalau nggak salah di tetangga kita Malaysia itu kalau mencari pusaka itu nun sewu, saya itu kadang-kadang sampai berbesmili ya, nun sewu kecomboran ke macam kiloan. Jadi orang kita yang menganggap nun sewu yang agak gripis-gripis sedikit, yang karena tuanya dianggap barang rongsokan, didol rombengan. Orang Malaysia membeli 1 kilo ini berapa? Namanya ada duit yang tangan dito. Setelah di Malaysia, Pak Tajab, ternyata di sana dikasih sarung, dikasih tempat yang indah-indah. Betul. Berarti orang Malaysia itu betul-betul sangat percaya akan kemampuan dan budaya Jawa yang mampu melindungi, mengikuti, membantu atas ketentraman bangsanya. Ngaten nggih. Waduh. Ini gini, Pak. Sedikit saya sampaikan bahwa di Malaysia saya pernah ke sana waktu itu diundang sama keluarga kerajaan
untuk melengkapi museum pusaka. Waduh, Ya. nggih. Itu saya sampaikan juga bahwa pusaka itu kalau yang beli kuliah itu bukan beli pusaka. Nah, kalau orang sana yang betul-betul menghormati budaya keris, ya khususnya keris dari Indonesia, itu banyak sekali, Pak. Gitu, banyak sekali. Termasuk Penduduknya banyak sekali. Bahkan di Brunei pun seperti itu. Nggih. Jadi kalau saya ke sana itu yang betul-betul saya sempurnakan penempatan pusaka. Terus saya sarankan kalau bisa bikin museum pribadi, museum pusaka. Sudah 2, Pak. Sudah 2 museum yang saya kerjakan di sana. Itu ya. Nggih. Lalu tadi itu ada tombak, kelihatannya kok wanu nopo niku. Waduh. Ini 1 2 3. Gelok 3. Ya. Ini kelihatannya kok agak aneh dalam arti kuno, terus dipegang itu entengnya itu kayak ngawang gitu loh. Nun sewu. Ini namanya apa ini? Ini tumbak, namanya tumbak jangkung. Tumbak jangkung. Ada juga yang menamakan banyak anggrem. Nah, untuk kegunaannya yang bisa membantu pusaka ini, ya seorang paranormal, bini sepuh, yang ya pokoknya. Nggih. Ya. Ya ternyata sampai tua pun manusia Jawa itu selalu hidup berdampingan dengan yang namanya alam ya. Ini salah satu alam yang terhimpun, lalu dibentuk menjadi pusaka, banyak anggrem. Mestinya membuat nama itu mboten ngawur nggih. Ya, ndak ngawur. Ya banyak itu binatang nggih. Anggrem itu kan ngerami. Apa kira-kira fungsinya itu untuk supaya bondo donya iki ben aja kececeran, ben berkembang napa ngaten? Betul, Pak. Betul sekali. Tapi awas loh ya, meskipun ditinggali ini kudu nyambut gawe loh ya. Iya. Jangan sampai nunggok iki terus ya beras ya gak teko. Ya buka warung, buka parasi, jahit, apapun ya, namanya hidup itu memang harus bekerja. Nah, dan tadi sudah kita singgung bahwa di Pulau Jawa itu berkali-kali dihantam, berkali-kali dijajah, berkali-kali digempur, tidak pernah habis. Coba negara-negara lain ada yang habis ternyata. Habis. Australia yang punya adalah suku aborigin. Sekarang suku aborigin dicari tinggal sedikit berapa RW gitu. Amerika yang punya adalah orang bangsa merah, itu Indian. Sekarang Amerika orang Indian, ya tinggal berapa RW aja gitu ya. Ini ya, jadi ya lalu Pak Tajab nun sewu, dalam prospek yang akan datang ini kira-kira penjenengan punya harapan apa tentang Tosanaji dan generasi ini? Monggo. Nah, harapan saya agar supaya generasi penerus ini ikut jejak saya, mengikuti jejak saya, agar supaya urutan budaya, meningkatkan budaya juga, seperti merawat Tosanaji, mencintai Tosanaji, karena ini karya yang adiluhung sekali. Tosanaji. Jadi kalau bukan anak generasi penerus yang melestarikan, siapa lagi? Nah, harapan saya seperti itu. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dan generasi muda ya, Anda boleh masuk dalam dunia era digitalisasi. Anda boleh berkaya tentang modernisasi. Anda boleh dan memang berat dan memang harus untuk mengejar ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan hidup, pendidikan, budaya dan sebagainya. Tapi jangan sampai meninggalkan apa yang pernah dilakukan oleh leluhur, karena sudah diuji secara nasional dan internasional bahwa kehidupan yang berbudaya seperti ini akan memperkuat dan memperkokoh sistem manajemen atau sistem leadership atau sistem pergaulan politik yang ada di negara kita yang namanya Indonesia ini ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang bercorak ragam sekali. Mungkin kalau
saya bertanya di sini 1 bulan mungkin tidak akan pulang ya, karena memang banyak sekali lah nuwun sewu. Niki almari ini kok serasi banget kalian, apa yang saman, apa saman memang pesen sama orang atau memang saman mengejar kemana-mana, pokoknya ada tak tuku tak go mulai ya, begitu. Nah, ini perlu saya berikan penjelasan sedikit tentang apa itu mebel-mebel. Memang saya cari mebel-mebel yang kelihatannya serasi dengan pusaka, Pak. Jadi kalau dilihat itu betul-betul suasana antiknya itu melekat betul ya, supaya serasi. Kalau diisi dengan barang-barang mebel seperti ini, wah ini pasti ada pusakanya. Nah ternyata betul Pak. Nah, gitu. Ya Mbok Bilih nek kula kalian Mas Tajab mendirikan partai anyar bae sambutannya kata partai antik, partai gebyok. Partai gebyok. Ya memang hidup itulah, kita harus bergembira ya. Bergembira itu adalah wujud dari kemerdekaan. Kalau hidup sudah tertekan, hidup sudah ada bayang-bayang kita dikayalkan oleh sesuatu yang menyakitkan kita, akan timbul penyakit, entah stroke, entah darah tinggi, entah liver, entah apa. Bahagia saja. Dan kebahagiaan itu biasanya ada istilah yang sangat populer yang disebut kemerdekaan. Kemerdekaan yang tidak merusak jiwa dan raga. Apalagi tentang lingkungan, jangan sampai kemerdekaan tapi merusak lingkungan. Misalnya akhir-akhir ini penyebaran sabu-sabu sangat besar sekali, penyebaran sabu-sabu. Sabu-sabu mungkin membahagiakan bagi seseorangan, tapi bahagia palsu. Karena apa? Kalau tidak didorong oleh sabu-sabu, dia tidak merasa bahagia. Padahal ini gelombangnya besar sekali. Akhir-akhir ini negara kita akan dihancurkan anak-anak muda lewat itu. Oleh karena itu hati-hatilah, supaya jauh dari itu, cintailah meskipun satu, meskipun mencoba untuk mencintai adik-adik yang masih kuliah di kamar kosnya misalnya, ada satu ditaruh gitu aja. Cuma kalau naruh nun sewu ya, karena beliau Pak Tajab ini yang dimiliki adalah ratusan, ya mesti aja kalau ditempelkan di tembok ya malah tembok ini tembok apa keris itu. Tapi kalau menaruh satu begini ya, nanti ditempelkan begini seperti ini ya, seperti itu bagus. Itu namanya apa Pak, tempat keris? Belawong ya, serasi sekali ya. Satu aja nggak apa-apa, cuma kalau ditempelkan di tembok, di sini harus ada apa ya, ada supaya jangan langsung ke tembok. Karena tembok itu vochte itu lembab itu air, jadi nanti air itu akan terserap ke sini, akan gampang kotor, gampang tayeng gitu. Tapi kalau misalnya ada kayunya, kenapa kok mesti ukir-ukiran? Untuk udara ya, untuk udara. Karena kalau ini atau kalau plastik kan nggak pantas. Wong plastik itu modern terus ini keris kok ketoknya kayak ya opo. Paling tidak harus kayu. Di tempat kos boleh. Saya yakin Anda nanti langsung atau tidak langsung kalau mau ujian, bukan kok divisi indah, dilalah buka halaman ini loh. Kroso nanti itu loh. Iki kok sing arep metu disinauni tenanan. Itulah artinya secara tidak langsung karena dicintai. Dia juga mencintai kepada yang memelihara. Biasanya seperti itu para penonton Dhamma TV yang memuliakan, memang unik sekali. Dan kalau almari ini, kursi ini, waduh ini kayunya apa ini Pak Tajab? Kok hitam? Jati. Hitam ini apa, dipelitur apa memang? Jati sungu. Jati sungu. Waduh. Jati sungu. Wah, sayang ini umpama Jati Kusumo lebih bagus lagi. Ini Jati sungu. Oh, hitam gambarnya. Waduh, ini senengane londo, bisa ini gambar singo itu. Tapi kalau yang milih Arema ya cocok juga ini. Ini kursi ini buatan mana ini Pak Tajab? Ya, buatan kita sendiri Pak. Oh, buatan sendiri. Iya. Lu penjalan punya tukang yang bisa ini? Ada. Waduh. Nggih. Ah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, apa kira-kira bentuk-bentuk seperti ini itu akan bisa mempengaruhi kepada anak-anak, kepada generasi dalam kepribadian keteguhan jiwa? Saya tanyakan sekali lagi, nuwun sewu.
apa anak cucu dengan bentuk seperti ini nggak jengkel karena ting ruwawit gitu, apa malah ketok ayam terkendali pripun niku? Ya. Perlu saya sampaikan bahwa koleksi keris atau kita mengoleksi pusaka itu tidak ada dampaknya terhadap keluarga, Pak. Jadi enjoy saja. Yang penting kita ini merawatnya dengan baik. Merawat dengan baik itu begini. Pusaka itu, maka Bapak tadi pernah nerangkan bahwa pusaka jangan sampai disandarkan di tembok. Karena bisa berkarat, itu betul lah. Dari situlah maka pusaka itu memang ada perawatan. Contohnya kayak sekarang ini bulan Sura, itu bulan perawatan untuk membersihkan keris. Bahasa kunonya penjamasan. Nah, itu ada sebagian dari kebersihannya, membersihkan. Gitu ya. Ya memang mungkin dari kesabaran, ketelatenan itulah tumbuh suatu spirit yang lebih indah, lebih anggun, dan secara tidak langsung Sang Maha pun akan melimpahkan sesuatu yang lebih kepada sosok manusia yang cinta akan budaya, cinta akan negerinya. Ya, secara tidak langsung beliau sadar bahwa negeri ini memang tinggalan leluhur kita, bukan tinggalan leluhur orang lain gitu. Jadi kalau nguri-nguri ini ya senang-senang saja. Nah, para penonton Damai TV yang kami muliakan, kelihatannya memang asik sekali kita bicara tentang ini. Dan kalau misalnya Anda suatu saat kuliner di Kota Malang, Malang itu banyak kuliner macam-macam, ya rawonnya, ya pecelnya, ya rujaknya, ya waduh, tetek bengek lah. Itu mampir ke mana ini? Banjararum. Bahkan beliau membuat joglo nanti itu untuk eksposisi dari apa yang beliau miliki, dan mungkin mudah-mudahan akan menambah kancah kiprahnya Jawa Timur untuk menyambut Singosari untuk NKRI. Harapan kita akan ke sana. Nah, nuwun sewu ini ngaten nggih Kiai Cacap. Saya itu nanti punya ide mau ruatan kecil-kecilan, mari penjenengan rencangi nggih. Jadi wayangnya sedikit aja. Kula merasa prihatin karena bangsa ini sebenarnya nuwun sewu termasuk saya khususnya dan keluarga harus merasa berdosa karena kok saya ninggal budayane leluhur. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ruatan kecil itu harapan kula Singosari akan berkibar untuk Indonesia ngaten. Jika mangke kita cari hari yang enak ngaten. Mangke sing nglampahaken kula piyambak. Karena akhir-akhir ini cerita Bathara Kala niku dipelintir ngalor ngidul ya. Para penonton Damai TV yang kami muliakan, sangat asik sekali kita berbincang-bincang. Kita nanti akan mencoba untuk melihat joglo karya beliau. Sudah dapat pesanan dari mana-mana dan itu ciri khas rumah leluhur kita yang ada di negeri Nusantara ini. Terima kasih para penonton atas perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekilapan dan kekurangan saya pribadi atau Pak Haji Tajab ini sekeluarga. Jangan sampai lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya akan diulang juga hari Minggu jam 19 sore. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu.